Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rian Bakti Setiawan dengan NIM 24103133100028. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan proses pengolahan data peserta bootcamp menggunakan Microsoft Excel serta hasil analisis data yang disajikan dalam bentuk pivot table. Nah, metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan merangkum data berdasarkan kategori tertentu tanpa melakukan pengujian hipotesis. Analisis ini digunakan untuk melihat pola pendapatan dan distribusi peserta bootcamp. Selain itu, dalam proses analisis data juga digunakan konsep drill down, yaitu teknik untuk melihat data secara lebih rinci dari hasil ringkasan pivot table. Misalnya dari total pendapatan ke rincian berdasarkan level program dan jenis program. Nah, melalui video ini saya akan menunjukkan bagaimana data mentah diolah menjadi informasi bermakna menggunakan Microsoft Excel. Oke, jadi di sini ada data bootcamp akademia, yaitu data awal yang masih mentah seperti nomor, kode, dan nama peserta. Nah, jadi informasi-informasi lain seperti ID peserta, level program, metode belajar, jenis program, dan lain-lainnya itu datanya akan dihasilkan melalui kode random yang ada dari data bootcamp tersebut. Oke, jadi pengolahan data akan dimulai dari kolom D, yaitu ID peserta. Nah, ID peserta ini ditentukan dari kode digit kedua sampai digit keempat dari kode peserta. Untuk mencarinya yaitu dengan rumus sama dengan MIT. Kita select kolom ini, kolom B6, titik koma dari data kedua hingga data diambilnya 3 digit, tutup kurung. Nah, dari rumus tadi dihasilkanlah ID peserta dari yang diambil dari kode peserta. Kita salin saja hingga ke bawah. Oke, next, kolom berikutnya ada level program, yang dimana level program ini ditentukan dari huruf pertama kode peserta berdasarkan berdasarkan tabel referensi. Oke, jadi kita lihat tabel referensinya di bawah seperti ini. Nah, jadi untuk mencarinya kita gunakan rumus VLOOKUP. Karena kita mengambil data di kiri dari kode yaitu D, nah kita tulis left dalam kurung, kita select kodenya dengan titik koma yang diambil 1 digit, terus tutup kurung, titik koma lagi, terus kita select tabel referensinya. Kita select dari sini sampai sini. Kita kunci supaya tidak error, yaitu dengan menekan F4. Terus dilanjutkan dengan titik koma 2 dan 0, tutup kurung. Oke, di sini data sudah dibuat, jadi kita tinggal salin hingga ke bawah. Oke, next, jadi selanjutnya ada metode belajar yaitu kolom F. Untuk mencarinya yaitu metode belajar ini ditentukan dari huruf kelima pada kode peserta. Yaitu misalnya di sini contohnya O, maka online. Jika F, maka ditunjukkan untuk offline. Oke, langsung saja kita ke rumusnya. Itu kita menggunakan rumus if.
if mid karena kodenya ada di tengah. Kita select tabelnya, kita ambil 5 digit dari awal dan 1 digit saja kita ambil, tutup kurung, sama dengan jika O maka merepresentasikan untuk online. Sisanya akan merujuk pada offline. Kita tulis offline. Selain O hanya ada F, jadi merujuk kepada offline. Oke. Data sudah dibuat, maka kita salin hingga ke bawah. Nah, terus pada kolom selanjutnya ada kolom G, yaitu jenis program. Nah, jenis program ini ditentukan dari huruf ke-6 kode peserta dan disesuaikan dengan tabel referensi. Oke, jadi di sini kita menggunakan rumus lookup. Kita untuk melihat data secara horizontal, kita bikin mid. Karena jenis program ditentukan dari huruf ke-6. Oke, lanjut kita select kodenya, titik koma barisan ke-6 kita ambil 1 digit, tutup kurung. Selanjutnya kita select pada tabel referensi, yaitu programnya. Lupa titik koma, maaf. Oke, selanjutnya kita select, terus kita kunci dengan menekan F4. Koma 2 dan 0, tutup kurung. Oke, data sudah dibuat, akan kita salin hingga ke bawah. Terus pada kolom selanjutnya ada durasi pelatihan dengan satuan bulanan pada kolom H, yaitu durasi bootcamp ini ditentukan dari digit ke-7 pada kode peserta. Nah, yaitu kita mencarinya dengan rumus mid kita select tabelnya, titik koma pada urutan ke-7 dari kode, yaitu jika di sini 3 ya. Nah, terus 1 digit saja kita ambil, terus tutup kurung, enter. Kita salin hingga ke bawah. Oke, data sudah dibuat, jadi kita lanjut ke kolom selanjutnya, yaitu kolom I, sip kelas. Nah, pada sip kelas ini ditentukan dari huruf terakhir kode peserta. Jika A adalah pagi, nah jika A adalah pagi, S sama dengan siang, dan M sama dengan malam. Jadi kita akan membuat berdasarkan fungsi seperti itu, yaitu dengan rumus if. Rumus if right, karena digit ada di kanan. Kita select kodenya. Nah, kita ambil 1 digit, terus selanjutnya kita buat untuk rumusnya, yaitu titik 2
A. Nah, terus titik koma sama dengan pagi. Nah, jika pada kolom kode ini itu menunjukkan A, maka hasilnya akan menunjukkan pagi. Kita tulis pagi. Koma lagi, kita buat lagi untuk siang dan malam. Oke, rumusnya sudah dibuat. Kita salin hingga ke bawah. Oke, kolom selanjutnya ada kolom J, yaitu biaya bootcamp. Nah, biaya bootcamp ini ditentukan dari tarif pada tabel referensi berdasarkan level program dan jenis program. Untuk rumusnya kita menggunakan VLOOKUP di sini. VLOOKUP terus slash dan kita select kode di sini. Kita ambil 1 digit dari kiri, tutup kurung, titik koma lagi. Selanjutnya kita akan select tabel yang ingin diolah. Nah, dari tabel referensi dari sini hingga ke sini kita kunci terlebih dahulu. Selanjutnya kita gunakan rumus if limit, karena akan kita ambil kode di tengah, yaitu urutan ke-6 dan 1 digit saja. 6, maaf, dan 1 digit saja, tutup kurung. Sama dengan tanda petik P dan titik koma 3. Setelah kita integrasikan kode ini terhadap tabel referensi, selanjutnya jika pada kode referensi ini di urutan ke-6 ini P, maka dia akan mengambil urutan ketiga dari tabel preferensi. Jadi tarifnya akan dimunculkan di kolom biaya bootcamp. Oke, selanjutnya akan kita terapkan juga pada program pada jenis-jenis program yang lainnya. Empat kali. Terus kita kalikan terhadap tabel kita kalikan terhadap kolom H6. Jadi tarif yang sudah didapatkan tadi akan dikalikan terlebih dahulu pada durasi pelatihan untuk mendapatkan biaya bootcamp sebagai hasil akhirnya. Oke, kita enter. Didapatkanlah nilai segini. Jadi kita tarik untuk ke bawah untuk mengcopy rumus. Oke. Selanjutnya ada kolom diskon pada kolom K. Nah, diskon ini diberikan berdasarkan durasi bootcamp. Jadi jika lebih dari 3 bulan durasinya, maka akan diberikan 10%. Jika lebih dari 4 bulan akan diberikan 15%, dan jika lebih dari 5 bulan akan diberikan diskon 20%. Oke, jadi di sini kita akan menggunakan rumus if. Nah, kita select data H6. Jika lebih dari sama dengan 5, maka J6 akan dikalikan dengan 20%.
kita lanjutkan lagi pada dua ketentuan terakhir, yaitu kita buat lagi if H6 jika lebih dari sama dengan 4, jika H6 lebih dari sama dengan 4, maka titik koma J6 akan dikalikan dengan 15%. Titik koma. Selanjutnya ketentuan terakhir H6 jika lebih dari sama dengan 3, titik koma, maka J6 akan dikalikan dengan 10%, teman-teman. Titik koma 0. Kita tutup kurung 3 kali setelah itu. 3. Maaf teman-teman, ada titik di sini. Seharusnya titik koma. Nah, maaf tadi ada kesalahan di sini, harusnya lebih dari bukan titik. Oke. Nah, didapatkanlah diskon 120.000 dari perhitungan durasi pelatihan ini. Oke, selanjutnya kita akan apply ke semua kolom ini. Didapatkanlah kolom diskon. Selanjutnya ada kolom L, yaitu kolom pajak. Nah, pajak ini dikenakan sebesar 10% dari biaya bootcamp setelah diskon. Jadi pajak ini akan dihitung setelah penjumlahan biaya bootcamp setelah dikurangi diskon. Jadi rumusnya itu adalah sama dengan tabel, buka kurung dulu, tabel J6 kita kurangi dengan diskon K6, tutup kurung, terus kita kalikan pada pajak, yaitu sebesar 10%. Oke, enter. Didapatkanlah pajak setelah perhitungan dari biaya bootcamp dikurangi diskon. Oke. Selanjutnya pada kolom BM ada biaya administrasi. Nah, biaya administrasi ini ditentukan berdasarkan total sementara, yaitu biaya bootcamp setelah diskon ditambah pajak. Nah, dengan ketentuan seperti jika kurang dari 1 juta, maka dikenakan biaya administrasi sebesar 25.000. Jika dalam range 1 juta hingga 2 juta itu dikenakan biaya administrasi 50.000, dan di atas 2 juta atau sama dengan 2 juta akan dikenakan biaya administrasi sebesar 75.000. Maka dengan ketentuan seperti itu, rumusnya kita menggunakan rumus if. Kita buka kurung 3 kali, kita select kolom J6 dikurang K6. Setelah penjumlahan ini kita tambahkan pada setelah itu tutup kurung. Nah, jika kurang dari sama dengan 1 juta, maka akan dikenakan biaya administrasi sebesar 25.000.
Oke, ketentuan selanjutnya, jika J6 dikurang K6 ditambah jika J6 dikurang K6 ditambahkan dengan pajak, tutup kurung, maka kurang dari sama dengan 2 juta, maka akan ditambahkan biaya administrasi sebesar 50.000. Dan selanjutnya, jika melebihi dari 2 juta akan dikenakan sebesar 75.000. Oke, kita apply rumusnya pada semua kolom, maka didapatkanlah biaya administrasinya. Oke, selanjutnya ada kolom N, yaitu kolom total pembayaran. Jadi total pembayaran ini yaitu biaya bootcamp dikurangi diskon dan ditambahkan pajak. Setelah itu ditambahkan juga biaya administrasi, maka didapatkanlah total pembayaran. Jadi rumusnya yaitu J6 dikurangkan K6 tutup kurung ditambah pajak, ditambahkan dengan biaya administrasi. Di sini kurang buka kurung. Nah, enter. Maka didapatkanlah total pembayarannya. Kita apply pada semua kolom. Jadi langkah selanjutnya kita akan membuat pivot table berdasarkan data yang sudah kita hasilkan. Jadi pertama-tama kita select dulu datanya. Terus kita ke insert, pivot table, dan kita bikin di sheet baru. Oke. Table fields ini kita centang level program, jenis program, dan total pembayaran. Kita susun seperti ini: level program di kolom, jenis program di rows, dan value-nya total pembayaran. Nah, jadilah pivot table total pembayaran. Nah, dari pivot table ini kita bisa melihat bahwa advance yang memberikan total pendapatan terbesar dibandingkan level lainnya, dan juga level beginner sebagai penghasilan terendah. Nah, dari pivot table total pendapatan ini kita bisa bikin grafiknya untuk bisa memvisualisasikan hasil analisisnya. Itu dengan select table pivotnya, kita insert, kita pilih pivot chart, dan kita pilih ini saja. Nah, dari sini kita tahu bahwa level advance adalah pendapatan terbesar dibandingkan level lainnya, dan marketing
yang merupakan jenis program dengan pendapatan tertinggi. Oke, selanjutnya akan kita bikin pivot table lagi untuk distribusi peserta. Untuk mengetahui distribusi peserta, kita copy saja pivot table ini. Kita copy. Oke, untuk pivot table fields-nya kita hilangkan dulu, terus kita centang shift kelas, metode pembelajaran, dan nama peserta. Nama peserta ini sebagai jumlah peserta ya. Jadi dengan begitu nama peserta kita ubah ke value untuk mengetahui jumlah pesertanya, dan shift kelas di rows, metode belajar di column. Kita bikin visualisasi analisisnya dengan insert pivot chart. Oke. Nah, kita rapikan dulu. Oke, berdasarkan pivot ini kita bisa melihat bahwa metode online itu lebih sedikit banyak dibandingkan metode offline. Kenapa begitu? Karena di sini penjumlahan offline dan online pesertanya beda tipis ya. Dan shift pagi sebagai peserta terbanyak, shift siang sebagai peserta paling sedikit, dan total jumlah peserta bootcampnya yaitu 200 peserta. Nah, analisis ini bertujuan untuk menggambarkan pola preferensi waktu belajar para peserta dan metode pembelajaran para peserta. Oke, jadi bagian selanjutnya di sini kita akan masuk sedikit pada konsep drill down analisis pada hasil pivot table. Nah, jadi sebelumnya di sini pivot table ini hanya menampilkan ringkasan total pembayaran berdasarkan level program dan jenis program. Nah, di sini bisa kita rincikan lagi dengan menekan 2 kali pada nilai kedua variabel tersebut. Misalnya ini kita pencet 2 kali. Nah, maka keluarlah rincian atau drill down pada data di sini. Nah, dengan drill down ini kita bisa memahami kontribusi masing-masing peserta terhadap total pendapatan bootcamp. Oke, dengan demikian penjelasan proses pengolahan data dan analisis deskriptif menggunakan Microsoft Excel telah selesai. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan gambaran yang jelas mengenai hasil analisis data. Salah khilaf mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.